Bang, masa nggak tahu kitab sendiri, Bang? Kita itu walaupun semua Kristen bang, nggak semua bisa ngapal Alkitab itu. Aduh, Banyak gitu kasihan bang. sekali. Bukan kasihan, abang sendiri pun belum tentu, saya jamin nggak bisa hafal itu. Memang enakan si ke Sukabumi ya malam Ahad ya. Hmm. Ayo. Mau ke si Sabrina. Gimana Kak? Bang Ang? Ayo. Saya nggak mau. Bang Ang nggak mau ke Sukabumi. Mau jadi orang Jakarta. Dia mau jalan Jakarta deh. Nggak bener ya. Ya, Ayo Bang buat Edi. teman-teman Oten, silakan naik lagi. Kalau ada yang Ini mau Edi diskusi. kenapa sih? Ini Kristen apa Muslim? Edi Saputra. Kristen, dia Kristen. Oh. Sudah mulai ada nih bayang-bayang apa gimana? Nggak bakalan, dia mah nggak bakalan mualaf. Bang Edi, Iya bang. gimana kabarku di sana? Iya sehat bang, sehat. Ah? Sehat. Loh, kok tahu? Iya nampak lah bang. Gimana kabarku di sana? Bang Edi ada rencana nggak? Mana bang rencana? Ada rencana nggak? Iya, pikirkan dulu bang. Ah, kau pulang ngantuk pula kau ah. Iya ngantuk aku bang. Karena lama kali cerita bang Zuma tadi sama siapa tadi itu. Ada yang ingin kau tidak tanyakan? Apa tentang apa kira-kira yang tidak kau ingin tanyakan? Enggak ada bang, enggak ada yang saya tanyakan. Udah pas semua, pas. Apa sih? Udah pas, semua pas. Udah mantap. Enggak ada yang saya tanyakan lagi. Kalau saya Yaudah lu ngomong bertanya sama diri lu, coba bertanya sama diri lu. kalau saya katanya yang ngomong langsung piur turun. Ya udah gue diam lagi deh. Gua ngantuk gua. Bro, kau ya naik ke sini bro, siapa tahu piur naik. Aku juga capek banget ini, seharian aku gawe. Baru pulang sama Bang jam 11 malam tadi. Bro, naik bro. Kita butuh ilmu bro. Ilmu gue juga pas-pasan bro. Gue capek banget juga ya. Stempel lagi deh gue. Res kayak yang sakit. Res, Ya, res, kayak yang sakit lu. iya ini apa? Biasa batuk, pilek, meriang. Oh, ini orang kayak lu kena sakit juga ya? Kaget saya juga. Bingung saya. Kirain orang kayak lu tuh gak mempan sakit. Halo, selamat malam, brother. Gimana kabarnya, Bre? Iya, terima kasih ya. Sudah Aduh. semua naik ya. Udah itu laku keras gak? Selamat malam, Kian Santang ya. Bang Juma, Edi Aduh. Sia, Paras Is, apa pun lo apa enggak bisa kubaca. Dan Dikael. Enggak, lu Muslim apa Kristen? Udah. Ya aku Nasrani, bosku. Aku Nasrani. Oh, pantesan jidatnya lega, Iya. Iya, jidatku. Aku orang Jawa Barat, bos. Aku orang Padalarang. Oh, podo orang, Bah. Iya, atuh. Udah beda berapa tahun nih padahal. Aku 12 tahun itu ya orang sampai saat ini. Jangan ketawa kau. Aduh, gigi silau. Ayah kau ini. Iya, aku Ini kayaknya artis Pentin. Iya. enggak juga, Bang. Clear. Rambutnya lurus banget. Coba tanya dia Nasrani itu apa? Aku Coba Nasrani. ke topik deh. Nasrani. Aku tinggalnya di KPAD.
KPAD psikopat namanya pada Bang, Nasrani itu bang Tuhannya siapa? Orang Nasrani itu Tuhannya siapa bang? Itu Tuhan Yesus lah bang. Loh kok Nasrani kok Tuhannya Yesus? Ya. Kan Nasrani artinya pengikut Kristus. Dari mana bang? Oke, sekarang aku bertanya balik. Bolehlah kau, boleh abang pengikut Yesus, tapi Yesus kan bukan Tuhan. Manusia ilahi. Dari mana ada manusia ilahi bang itu? Judulnya dari mana itu bang? Yang dilahirkan dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit di hari ketiga, naik ke surga. Berarti Tuhan abang pernah mati bang? Kenapa? Tuhan abang pernah mati? Ya on cam lah kau kalau berbicara, bosku. Aku kan on cam ini. Ini kan gua on cam, gimana sih bah? Apa perlunya on cam bang kalau nggak bermutu? Itu Tuhan anda mati kenapa? Ya on cam lah biar kulayani lebih lanjut. Lu kayak ganteng aja, emang kayak lupa kayak mungkin aja. Ini Jangan kau masalahkan pribadiku bangku hasil. ya makanya lu bilang jangan on cam, langsung aja ke topik. Kenapa ada Tuhan mau mati 3 hari? Aku kan tamu baru. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Apa sih? Oke naik. Kenapa bisa ada Tuhan mati bang 3 hari? Tar dulu bang, on cam lah biar ku kenal wajahnya kan gitu. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Aku kenal on cam. Najis gue kenal sama lu, najis. Aku naik langsung on cam. Berarti menghargai. Bro, gue najis kenal sama lu. Kalau najis kenapa bertanya bang? Ya udah aku turun lah kau. Sampai suruh kau naik. Terus kan gitu. Kan gitu. Aku diturunin. Oke, terima kasih. Udah diskusi Ya udah. aja bang, diskusi aja. Anda kalau Ya, mau tutup diskusi aku kamera nanti, tutup Bang. aja. Bang Kian Santang, aku kan cukup kooperatif begitu naik di Komal Abang. Kutunjukkan wajahku ya, inilah si aslinya Nasoleh kan gitu. Lah ini mukaku, kutunjukkan pula. Gimana kau? Aku Kalau abang yang anak bertanya, Medan ini, jawab. anak Medan. Kalau Mana kau? kalau Bang Hos yang bertanya aku jawab. Apa pertanyaan Ya abang? udahlah kau diskusi aja lah kau, nggak usah banyak cerita kau. Alah kau ini alamak. Yang serius kak, yang serius kak, yang serius. Ya serius. Udah diskusi aja diskusi. Handi cancel, on kan lah, biar kulayani. Ya kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Besok kita ketemu di Cianjur atau Sukabumi. Abang ngopi kita kan gitu. Ciri seorang Batak kan gitu. Iya, bang kemana kau ngopi kita kan gitu. Betul Hos. Kenal maka Ya. sayang, tak kenal maka tak sayang. Enggak, Buh, kok gitu Kian Santang? suka-suka kula. The best. Oke, terbaik. Terima kasih ya Kian Santang ya host ya. Udah naikin saya ya. Asik juga ngobrol. Itu Yesus kenapa keluar dari itunya Maria? Dari mana? Dari itunya Maria, rahimnya Maria. Aku nanya balik. Muhammad Jawab dulu. Iya, jawabannya sama. Muhammad keluar dari mana? Itu Nabi Muhammad itu manusia, bro. Yesus juga manusia, disalibkan bahkan. Oh, berarti bukan Tuhan kan? Setelah dia bangkit, naik ke surga, Main sulap. Kata siapa Yesus naik ke surga? Kata siapa? ya bacalah Alkitab. Alkitab itu ada terjemahan mau bahasa. Ada saksinya nggak Yesus naik ke surga? Banyak murid-muridnya, banyak. Murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Ya, betul sekali, bacalah. Berarti murid-muridnya melihat langsung surga di atas Enggak, gitu. Gini. Aku enggak Mulai muter-muter. bukan muter-muter. Banyak kalau ku buka ayatnya, ada banyak. Cuman begini. Nggak usah pakai ayat-ayatan. Murid-muridnya melihat Yesus duduk di surga, gitu. Ya, betul. Betul. Berarti surganya Kristen itu cebol, kelihatan dari bawah, pendek surganya itu. Soalnya murid-muridnya bisa ngelihat Yesus duduk di surga. Terserah Anda yang menilai. Begini, Loh, Pak. kok terserah Anda? Berarti kelihatan surga Anda cebol, Enggak. pendek.
kata abang tadi jangan pakai ayat-ayat, kan begitu. Oke, kau layani tanpa ayat-ayat. Ah, berarti surga Anda cebol kan? Oke, surga aku cebol, aku terima. Benar, tepuk tangan. Aku mau bertanya. Kelihatan dari bawah surganya cebol. Aku mau bertanya, dapat dengan abang tadi, Yesus lahir dari mana? Aku jawab sudah dari rahim Maria, oke? Aku mau bertanya lagi, Muhammad lahir dari mana? Dari rahim ibunya. Ya, rahim ibunya. Terus Muhammad disebut sebagai Tuhankah di Muslim? Sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai manusia. Ajarannya kalian ikuti kah? Ikuti. Aku tidak mau terlalu dalam mencampuri urusan Al-Quran itu. Mau salah mau benar itu kan urusan Anda. Bisa baca juga kagak lu, macet? Enggak macet bang. Sebenarnya kalau aku buka semua jadi bingung nanti kan gitu. Maksudnya begini aja. Ya udah besok aku kepada Larang ketemu kita debat yuk, terbuka yuk, mau nggak? Ya, aku di Ciburui. Ya nomor teleponmu mana? 0813. Tulis Kang. Kita datangin dia. Nggak Kang. bisa ini HP-nya. Mana aja bang? Ngeyel Isinya. kah? Berapa? 0813 9466 6099. Oke. Anak soleh. Nah, carilah aku di Ciburui. Memang ada kata soleh di Bible? Nggak ada. Ya kan nyeplak aja bang. Artinya aku orang Dasar. orang baik bang. Kita bisa ngobrol bang. Ih, gimana sih bang? Kita kan bisa ngobrol. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Tuh kok batuk bang? Di KTP abang itu kan Indonesia, KTP itu juga Indonesia. Bendera abang merah putih, bendera aku sama merah putih. Apa bedanya sih bang? Enggak, bendera kalian bukan merah putih. Mana bendera kalian? Pelangi kau. Itulah aku bingung. Kenapa Anda berbeda dengan kita? So, orang timur bilang, so bendera kita sama merah putih. Kenapa abang bicara kulit hitam? Kan begitu. Kata Yesus itu kulit hitam itu tidak masuk surga, bro. Siapa di mana ayatnya tunjukin? Carilah kau sendirilah, dasar kau. Kalau bicara Ayat sendiri kan tidak ayat tidak dinju paham loh. kan gitu. Kata Yesus kulit hitam tidak masuk surga, bro. Abang jangan bicara begitu. Nah, emang begitu. Kita kulitnya hitam, abang. Kita. Bang, gini bang. Salam kenal semua ya, puluh-puluhan ya. Malam baik semua ya. Ya aku juga gimana ya. Aku hidup di negeri orang, bertegur sapa dengan orang, luar sukuku lah ya. Soalnya aku supir angkot bang, supir angkot aku. Nanti penumpangku itu mayoritas Muslim. Udah kelihatan dari muka bang kalau abang supir angkot. Ya. Jadi mayoritas penumpang itu Muslim bang. Jadi aku bersyukur hidup di rantau orang dengan penduduknya yang mayoritas Muslim. Nah, menurut abang, mayoritas Muslim di sana itu gimana kelakuannya? Kalau di kampungku, di KPAD, di Padalarang, cukup kooperatif, saling menghargai. Nah, berarti tuduhan tentang orang Islam itu radikal itu benar nggak? Iya, radikalnya itu banyak bang, bukan hanya. Lu hidup senang di sana nggak ada yang ganggu. Awas lu ya, gua laporin ke Pak Udin di sana. Enggak, Sukabumi yang kemarin bang. Wih, cukup memperhatikan. Kalau itu kalian yang salah, bro. Bukan artinya gini bang. Salah benar itu ada hukum yang menentukan. Kan negara hukum bang. Masa kita menghakimi orang? Ya enggak bang? Enggak, kalau di kalian itu menghakimi orang itu udah biasa. Buktinya Tuhan kalian aja dihakimi sama orang. Artinya bang, oke kami menghakimi orang di mana?
kasih abang tunjuk. Enggak, Tuhan kalian dihakimi nggak sama orang? Ya dihakimi, bahkan diselip. Nah, berarti kelakuan kalian yang suka menghakimi orang, bukan orang Islam. Oh, terima Gimana kasih. sih? Terima kasih Bang masukannya. Terima kasih itu. Aku hargai itu. Aku nggak mau nentang itu. Loh, bukan aku hargai, emang gitu buktinya gimana sih, Bang? Nah, aku mau bertanya Bang. Selama Abang meminati media sosial, di mana orang Kristen menghakimi orang Muslim? Setahu Banyak. saya, di Banyak. mana? Salah satu di mana? Banyak. Di Di mana? media sosial kan? Iya tanyalah dulu tempatnya di mana? Loh, Banyak itu banyak. di Papua kemarin yang pembangunan masjid dilarang. Papua di mana Bang? Papua di mana? Papua itu di Cianjur. Papua Pakai alam. nanya lagi Papua di mana? Makanya Bang, kita bicara by data. Loh, Aku ini beda. data loh. Mana di Papua di mana Bang? Lu buka Google. Pelarangan masjid di Papua. Aku buka. Nah, buka. Gini Bang, aku ya udah, aku belajar goblok dengan dia. Parah lu. Ya, aku belajar goblok serius. Ayo, tunjukin ilmu kalian itu. Aku belajar goblok. Itu kan? Tunjukin. Aku belajar goblok. Di mana Bang? Di mana di Papua? Dikik sama Bang Andi. Kalau kau dengar mending kau kerja aja lah besok. Gitu loh. Jangan suka malak-malak. Kena Cari uang pelanggaran yang- dia itu ngerokok. Iya, cari uang yang halal. Nasrani itu dari kata Nazaret. Assalamualaikum. Bukan pentuan Yesus, tapi pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ya, waalaikumsalam. Saya pikir once tadi, Bang Andi. Agak hitam Ya, Bang? once ya. Saya pikir once tadi cuman hiteman. Ya, bagikan bumi dan langit kali. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu dia seorang nabi sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa. Yang aneh itu kalau ada Tuhan mati, kok dipercaya? Diberitahu bangkit ke surga, dibangkitkan naik ke surga. Itu angan-angan, mimpi, dongeng. Kagak ada kata surga di Bible. Nggak ada. Coba cek perjanjian baru. Bahasa Yunani nggak ada kata surga. Yang ada juga Uranon, langit. Kamu itu cuma di-framing oleh sibilisis. Nah inilah cara mereka belajar ya. Selalu Nabi Muhammad dikubur katanya. Iya dikuburlah semua manusia. Yang aneh itu kalau ada Tuhan dikubur. Yang ngatur dunia siapa Bang Andi kalau ada mati Tuhannya? Ya wajar lah kalau Nabi itu dikubur. Nabi Muhammad SAW itu ya tokoh yang pernah ada nih di muka bumi nomor 1 loh pengaruhnya. Nomor 3 Tuhanmu. Bayangkan Tuhan nomor 3. Nabi Muhammad nomor 1. Yang merilis juga bukan Muslim, yang merilis juga yang suka makan itu tuh. Coba lu lihat bagaimana ajaran Islam, bagaimana para pejuang-pejuang Islam mengusir penjajah 350 tahun.
Cuman satu kata, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka atau mati, Allahu Akbar. Enggak ada itu sebelahnya. Negeri Indonesia yang kita cintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirahmati oleh Tuhanmu. Coba tunjukkan nama Tuhanmu di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Nama memberkati Republik ini nggak ada tuh. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Nama memberkati Republik ini nggak ada tuh. Feedback ini. Ada apa lagi nih? Ini nanti sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus ya. Sejarah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka hidup atau mati mengusir penjajah Belanda yang masuk ke Nusantara dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gospel itu apa? Gosok pelan-pelan. Diblos. Diganti menjadi apa setelah masuk di Nusantara? Alkitab. Dari mana kata Alkitab itu? Dari Al-Quran. Apa hubungannya coba? Terjemahan Belanda dirubah-rubah kayak gitu, tujuannya apa? Ya kalau nggak mengelabui daerah jajahannya. Nah, makanya kalau nggak ngerti apa-apa, kalau nggak ngerti atau membenci, tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya diberikanlah kesempatan. Carilah ajaran Paulus. Di mana kira-kira ajaran Paulus laku? Apakah ajaran Paulus laku di sini? Berapa persen ajaran Paulus di sini? Berapa persen ajaran Nabi Muhammad SAW di Republik yang kita cintai? 80 berapa? Udah hampir 87-88%. Sisanya dibagi-bagi. Ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada aliran kepercayaan. Nggak suka gitu Nabi Muhammad, nggak suka, ya minggir, jangan menggerutu. Anda bernapas hidup kok bebas, merdeka di Republik ini dengan mayoritas Islam. Kenapa nggak suka? Kalau nggak suka kan ya masih adalah Edis nunggu kamu kan di sana, atau Burundi deh, Burundi gitu loh. Di itu brother. Mana Sandi nggak ada naik, Sandi nggak ada minta naik, nggak bisa dijambak. Jadi sekali lagi ya, kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya minggir, minggir aja. Jadi konsisten aja gitu loh. Wah, saya nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya nggak suka Pancasila? Karena Pancasila diadopsi dari Al-Quran. Karena tidak diadopsi dari Bible. Ya minggir. Mudah kok, mudah. Tapi kau masih bernapas, makan, hidup, bebas, merdeka. Ya inilah namanya kau didoktrin dari kecil membenci Islam. Udahlah, Indonesia merdeka. Mari kita sama-sama punya hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Jangan ada intimidasi, jangan ada unsur kebencian di sana. Bukankah di ajaran Bible-mu itu ajaran kasih? Kok kebencian sih? Gimana kamu ini? Ya teman-teman ya, mari kita bersatu. Boleh kita berlainan keyakinan. Bagi lu agama lu, bagi kami agama kami. Hidup nyaman, berdampingan satu sama lain, itu yang penting. Jangan ada kebencian. Oke? Banget kena pranknya. Aduh. Gampang banget netizen ini kena pranknya. Ya ini ada Cirus.
cry, X, 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 cry. Assalamualaikum, saya Islam Bang, nyimak aja. Waalaikumsalam. Kok itunya namanya tuh? Oke, siap. Oke ya, teman-teman ya, kita nanti sebentar lagi loh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya, momen-momen bersejarah, persatuan Indonesia harus kita jaga. Ya, hilangkan hilangkan baper. Terus jangan saling membenci. Kami Muslim itu tidak ada di dalam ajaran Islam itu membenci agama apapun, nggak ada. Kami kalau diskusi itu, tadi Anda perhatikan Bang Juma, bagaimana Bang Juma diskusi pakai data loh itu. Nggak ada yang dikarang. Justru kebalikan, Anda nggak pakai data. Tapi kalau sudah pakai data, dikira kita membenci, dikira kita menista. Kalau di sebelah sana, ya, tidak pakai data, tidak ngerti hadis, tapi membahas tiap hari. Dikira jawara. Dikira pakarnya. Kebalik-balik otakmu itu, kucluk. Orang udah kabur ke luar negeri, didukung. Malah berbalik, kita yang kabur katanya dari Edis. Ini akalnya di mana sih ini orang-orang? Kita yang kabur dari Edis, kita di Indonesia, Edis yang keluar negeri, yang kabur siapa? Benar-benar sudah kebalik-balik ini. Sudah nggak normal, sakit. Ini yang baru naik siapa nih? Cipil. Halo. Sama. Hai. Halo. Selamat malam. Malam Bang. Kristen Bang? Kristen. Oh baik. Mau diskusi atau tanya jawab aja? Ini lagi banyak omong Handi. Tangan nggak ada oten Bang, pada diam kita. Kan gue isi, kalau ada oten lanjut diskusi. Gimana sih, gue gampar juga lu. Coba kalau nggak ada oten nih, kita pada diam semua gitu. Nah ini ada oten ya, kita diskusi lagi Bang. Ayo Bang Cipril, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau lagi pada mau ngomong silakan aja dulu. Nanti. Udah Bang, udah selesai. Ada kan datang sini mau diskusi. Mau diskusi, mau bertanya atau bagaimana Bang? Ya diskusi lah pastinya kan. Topik apa kira-kira yang Abang membuat Anda nyaman Bang? Hah? Topik apa yang membuat Anda nyaman? Ya nyaman aja tentang ini tadi yang bilang sebentar lagi 17 Agustus kita harus saling mempererat tali silaturahmi gitu. Karena aku tertarik banget di saat ada yang bilang bahwa Islam itu agama yang paling istilahnya kudus lah gitulah. Kalau begitu Bang, apa kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan Bang? Saling mengasihi, cinta kasih Bang. Bagaimana mungkin diaplikasikan Bang? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Dengarin dulu saya baca Bangnya. Dengar saya baca dulu. Habis saya baca, baru Abang nanggapi. Oke? Oke. Siap Bang. Silakan Bang. Bagaimana mengaplikasikan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mengaplikasikannya Bang? Silakan. Selama ini kan udah teraplikasikan kan Bang. Selama ini umat Kristen di Indonesia kita yang tercinta ini berusaha untuk membangun contohnya. Coba tampilin dulu Kang, Matius 5:44 Kang. Biar dia baca dulu Kang, bantuin dia kan nggak punya Bible. Kang tolong Kang, Matius 5:44.
Taruh ya Bang ya, pakai data kita ya Bang Bang. Matius 5 ya? Iya 44 Bang. Tuh. Ayat 44. Itu udah di layar Bang, nggak usah capek. Itu udah di layar, baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Kencangin suaranya Bang, biar orang denger. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan Bang. Bagaimana caranya mengasihi musuh yang menganiaya kita? Cara mengasihinya gimana Bang? Udah diaplikasikan Bang selama ini Bang. Caranya gimana Bang? Caranya gimana? Ya selama ini Kristen dianggap minoritas, bahkan biarin aja ibadah pun. Dengerin aja dulu. Dengar dulu. Bahkan ibadah pun digembar-gembor, dibongkar, tapi nggak ada yang balas kan Bang. Saya ulang ya Bang datanya ya. Di sini nggak ada masalah agama ini Bang. Aplikasi dari data yang tadi, dengarkan dulu. Saya kasih contoh saja. Kamu lagi di rumahmu lagi tidur bersama istri dan anakmu. Gitu ya. Terus ada perampok Bang. Perampok ini musuh atau teman Bang yang datang tengah malam? Musuh. Oke, musuh. Musuh. Ya, jadi perampok ini musuh, merampok semua harta bendamu, terus memperkaos anak istrimu. Apa yang kau lakukan Bang kepada perampok musuhmu ini Bang? Inilah yang jadi problem. Kok lain? Kan tadi kasihilah musuhmu Bang, artinya kasihilah perampok Bang. Bagaimana cara mengasihi perampok? Beda konteks Bang. Loh kok beda konteks gimana sih Bang? Gua kasih contoh loh. Loh jangan nangis Bang. Nggak nangis Bang lah. Bahkan kau yang udah sekarat kayaknya ini. Nah ini Bang tolonglah Bang. Bagaimana caranya mengasihi dan mendoakan perampok yang merampok hartamu dan memperkaos keluargamu? Bagaimana cara mengasihi dan mendoakannya Bang? Silakan. Dari mana Abang berpikir? Dari mana Abang berpikir bahwa konteks itu dari segi perampokan? Kan musuh Bang, kasihlah musuhmu. Iyalah kasihlah musuh. Yang kayak gini loh Bang. Gimana? Kayak gini loh Bang. Seperti ajaran Muhammad yang kalau ketemu dengan Kristen harus mempersempit jalannya. Kalau perlu apa sih? Contoh kan kayak gini toh. Kok kamu nggak nyambung ya? Lah. Nih saya kasih contoh lagi nih. Coba. Ini kan sebentar lagi kita 17 Agustus ya. Kau tahu nggak Belanda menjajah kita berapa tahun? 350 tahun Bang. Pinter. Kalau sekiranya jelas lah pinter Kristen loh. Dengerin. Pasti pinter. Ya pinter. Sekiranya nih ada lagi Belanda datang. Jepang jajah kita berapa tahun Bang? Dengerin dulu. Aduh. Nah Bang, Jepang jajah kita berapa tahun Bang? Dengerin dulu ya, saya terusin dulu ya. Sekiranya nih, ya kita sudah merdeka nih, terus ada lagi Belanda datang menjajah kita kembali gitu ya. Dengarkan dulu. Habis ini kau ngomong dah. Kau aja nggak dengerin pasti nggak nyambung gitu loh. Denger baik-baik. Tadi aku dikasih kesempatan ngomong nggak dikasih loh. Iya simak baik-baik. Habis ini kau ngomong gitu. Oke. Nah kalau Belanda datang lagi menjajah, Belanda ini musuh atau teman? Kalau datang menjajah lagi, musuh atau teman? Kalau datang menjajah, secara apa? Undang-Undang 45 ya musuh. Gitu. Musuh. Nah, bagaimana mempraktekkannya tadi Matius 5:44? Nah, silakan baca Matius 5:44 baru kau aplikasikan. Silakan. Bang, inilah yang aku mau ngomongin tadi, tapi kau potong.
gitu. Masa Bible ini yang kau bilang tadi apa Matius berapa tadi? Jangan kau aplikasikan di zaman perang, Bang. Zaman perang itu, aduh, udah lari jauh, Bang. Konteksnya aja kau udah lari, Bang. Gimana kau nih? Astaga. Bang, di zaman perang, Bang. Zaman perang. Udah nggak ada agama, Bang. Zaman perang. Semua saling mempertahankan. Kamu ini ngomong apa sih? Lama-lama juga gue kasih kunci dongkrak. Kamu ngomong apa? Di situ ada kasihlah musuhmu. Nah sekarang gini aja deh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Nah, silakan. Bang, di zaman bangsa Israel mau keluar dari Mesir itu banyak membantai musuh, Bang. Bagaimana cara mengasihi musuh, Kucluk? Oke, cara mengasihi musuh kalau di zaman sekarang mengaplikasikannya kayak ini, Bang. Kayak sekarang kamu kan mendiskriminasikan Kristen. Oke, Jadi kau anggap muslim kau, Bang. Kita kau anggap Islam musuh. Makanya aku dari tadi kalem loh. Aku dari tadi kalem loh. Kau yang kalem apa? Kok nggak ada isinya kok? Kamu nggak nyambung dari tadi ya? Kau aja nggak nyambung. Karena kenapa kau nggak nyambung? Kau mempertanyakan bagaimana cara yang kau nggak paham. Bagaimana cara mengasihi musuh? Jawab. Ya aku kasih kamu, Bang. Emang saya musuhmu? Lah, kamu yang ngajak kayak gitu. Jadi kau anggap saya musuh? Lah, ini kata-katamu ini kalau aku ikutin kayak bicaramu pasti akan jadi sama seperti cara berpikir. Nah udahlah, kau nggak ada ilmu. Kau minta lagi kepada ibumu, ibu kenapa kau melahirkan saya kayak begini, Ibu? Nah, kau masuk lagi kandungan sama ibumu supaya kau dilahirkan kembali, supaya nanti kau dapat pembagian akal. Kembali ke rahim ibu, nggak nyambung kau. Jelas-jelas di situ, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh ini didoakan, dikasihi. Bagaimana cara Matius 5:44 ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Termasuk bela negara, termasuk membela harga diri, termasuk membela keluarga. Gue tadi kasih analogi. Ada orang perampok, katanya musuh, merampok semua harta bendamu, memperkaos anak istrimu. Apa yang kau lakukan? Nggak bisa kau jawab. Makanya Bible ini nggak bisa menjadi kontribusi, tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan seperti sekarang. Ya Belanda datang lagi, hari ini kita lawan, ngapain dikasih itu musuh? Dihajar. Dia enak aja musuh dikasih, dihajar. Gitu loh. Supaya melindungi orang-orang yang tidak bisa berjuang. Kau benar-benar nggak ada ilmu ah. Masuk lagi ke rahim ibu. Masuk lagi ke rahim ibu. Percuma kau hidup kalau kau nggak punya akal. Makanya saya minta mana kontribusinya Bible-mu itu dalam mengisi kemerdekaan. Kalau Islam jelas ada ayat Al-Quran di situ banyak sekali gitu loh. Bagaimana menempatkan diri dalam perang. Ada cara-cara, ada SOP-nya. Begitu. Membela harga diri, membela negara, membela keluarga, membela anak istri, syahid. Itu Islam. Tapi tidak arogan. Mana nggak ada ilmu diskusi. Pada aku culuk ah. Lama-lama juga aku minum kopi nih. Bagaimana Bang Aan? Kucuk? Kucuk habis.
Ayo Kang, disambit lagi itu, ada 2 orang Kang. Bang Ang lagi ngapain Bang Andi? Ya, Miguel Simpson. Miguel Simpson. Miguel Simpson. Ya, Simpson Kristen Bang. Kristen. Ya, baik. Tuh, Bang Andi, Kristen dia. Ayo interogasi aja dulu apa topik apa gitu Kang. Bukan tadi saya dengar itu yang saling mengasihi kan? Ya Matius 5:44 tampilin Kang, suruh baca Kang. Bantu aja cepat daripada dia cari Bible nggak nemu. Matius 5:44 Bang. Pak Simpson Sagala, abangku yang terhormat. Saya bacain aja ya Bang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu topiknya untuk kemerdekaan kah? Musuh Bang, musuh. Untuk musuh ya, untuk di zaman ini. Ya kan berlaku Bang. Abang udah nggak pakai lagi itu. Bukan, maksudnya kan kasih musuh tadi saya dengar Tuhan Bang Andi itu masalah kemerdekaan saya lihat itu. Iya kan musuh Bang, di situ kasih musuhmu. Saya kasih contoh Bang. Ya. Kalau Belanda datang lagi menjajah, itu musuh apa teman Bang? Ya kalau Belanda menjajah kan berarti menjajah seperti dulu kan gitu. Iya. Iya, kalau datang menjajah lagi saya tanya, dia musuh atau teman? Iya, berarti ini topiknya ini berperang kan? Iya, kalau datang lagi Belanda itu menjajah, dia musuh apa teman? Ya kalau yang untuk berperang itu ya berarti itu musuh. Musuh. Nah, bagaimana cara mengasihi musuh Bang? Oh, diambil dari Alkitab lagi untuk mengasihi musuh. Iya. Walah. Kok beda-beda topiknya ini Bang? Aduh, sama. Pada baik 11-12 tadi Kang. Gimana ini Kang? Bukan Bang. Kalau Abang bilang dari Alkitab untuk zaman ini Belanda datang menjajah berarti musuh. Kalau kita kayaknya sepertinya ya nggak ada kasih, harus perang gitu loh. Berarti Matius 5:44 nggak bisa dipakai Bang dalam kehidupan sekarang. Itu keagamaan Bang, bukannya untuk mau berperang Bang. Ya itu kan jadikan pedoman, makanya saya bilang kontribusi Bible apa di zaman sekarang. Kalau untuk kontribusi Bible itu, kalau untuk kemerdekaannya sepertinya ya gimana ya, namanya nenek moyang kita dulu berperang ya berperang aja. Ya sekarang ini musuh, bagaimana cara mengasihi musuh Bang? Kalau untuk keagamaan ya kalau saling mengasihi ya dimaafkan Bang. Oh jadi Belanda masuk menjajah dimaafkan, didoakan gitu ya Bang ya? Ya didoakan, didoakan, mantap. Didoakan. Jadi kalau ada Belanda lagi datang menjajah, jangan dilawan, dikasihi dan didoakan. Isi doanya apa Bang? Kenapa Bang? Isi doanya apa Bang? Ya isi doanya biar supaya Belanda itu tidak menjajah Indonesia lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak usah melawan ya Bang ya, dikasihi dan didoakan. Nggak dikasih kopi Bang? Nggak. Bukan gitu Bang. Kalau bilang kalau Belanda datang ke sini musuh kita semua ya lo Indonesia. Tapi Bible Anda berkata Bang, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah Belanda datang nih menganiaya keluargamu. Nah kamu harus doakan dia Bang, jangan dilawan. Bukannya untuk dilawan, pasti dilawan tapi didoakan. Jangan Bang, dilawan, didoakan. Iya ya nggak boleh juga dong Bang. Coba baca Bang, Matius 5:44 Bang. Abang nggak baca sih. Bukan, itu udah paham aja Bang kalau untuk mengasihi. Coba baca dulu Bang. Saya Iya. khawatir Abang belum baca deh, benar deh Bang. Abang belum baca, yakin itu. Kalau apa lo Bang, ini lo Bang. Jangan Bang, saya nggak mau lanjut kalau Abang nggak baca dulu Matius 5:44. Saya nggak bisa, cuma satu handphone aja Bang. Ya, tampilin Kang, bantuin dia Kang, suruh baca Kang. Kalau rata-rata teman kita Kristen ini dia nggak membaca tapi menjelaskan gitu, pasti salah. Kalau pertanyaan seperti itu jelas salah, jawaban salah. Nggak bisa Anda menjawab Bang, pasti salah jawaban kalau Anda nggak belum membacanya. Abang itu bawanya Belanda. Ya namanya musuh Bang.
Ya kan, jadi ku jawab bahwa itu Belanda yang namanya kontribusi dari Bible itu membela negara ya jelas memang nggak ada. Oke, saya bawa ke internet aja bang ya. Anda lagi di jalan nih bang, naik motor gitu ya. Terus ada perampok merampok Anda. Ya. Ya, yang merampok Anda ini musuh atau teman bang? Musuh. Musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh bang? Dirampok itu dilukai, ya kan? Ya terus? Ibaratnya membalas tapi mendoakan saling mengasihi supaya dia tidak merampok lagi bang. Oh begitu. Jadi kau ikhlas tidak melawan, motormu diambil, dompetmu disikat, ya kau sama kasihi aja, dia, Bang. kau doakan dia gitu ya. Memang seharusnya seperti itu bang. Oke, jadi nggak melawan ya bang ya? Ya nggak melawan, kalau mau ambil aja kan. Ambil aja, lu jalan kaki pulang. Iya. Oke, pinter. Bukannya pintar bang, memang berat mengikuti Yesus. Pinter bang. Nggak ada harga dirimu itu bang. Masa musuh dikasih doang, nggak ada perlawanan, gimana Bang, sih abang kalau ini? ada perampok masuk ke rumah, Terusin kan, pusing kepalaku. Bang, kalau ada perampok masuk ke rumah abang, terus misalkan perampok itu memperkosa istri abang, abang persilakan, silakan aja kalau mau memperkosa sekalian sama anak saya, gitu bang. Loh kok kayak gitu bang? Kalau kayak gitu kan kita nggak boleh bang. Kan kasih kata abang tadi. Abang tahu lah arti kasih ini. Tahu? Apa coba? Menyayangi orang. Menyayangi orang. Abang itu salah. Loh, kasih itu emang artinya apa bang? Iya. Jadi maksud abang itu menyayangi aja. Iya. Walah, pantas lah. Salah semua tuh bang. Ya terus apa yang benar apa? Ya sudah bang, kalau dibilangin juga enggak, yang benar apa? Yang benar apa? Jelasin. Sama aja bang, dijelasin juga, yang satunya berdebat, yang sininya berdebat, ya sudah bang. Sudah ya, ngomong aja, emang itu jawabannya. Menurut KBBI, arti kasih adalah rasa sayang, cinta, atau belas kasihan. Itu kasih. Ya, menyayangi. Iya. Buka aja KBBI bang. Kamu ini nggak pernah membaca tapi mau menjawab. Emang abang pernah baca rupanya? Ya susahnya kau nggak pernah membaca tapi pintar menjelaskan. Abang tapi kalau saya baca di Bible bang, Yesus sendiri tidak punya rasa kasih loh bang. Kenapa bang? Yesus sendiri tidak punya rasa kasih. Nih ya. Kenapa abang bilang gitu? Ya, ini nih. Abang buka ya di Lukas 19 pasal 27. Baca bang. Baca. Ini perkataan Yesus. Saya bacain ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus sendiri menyuruh membunuh loh. Gak punya ajaran kasih bang. Semua itu dari Google bang. Saya udah pernah lihat dari Google. Ini bukan dari Google bang. Ini dari Bible. Ini Bible bukan Google. Mana Bible ya? Abang punya Bible nggak? Mana Bible ya bang? Abang punya Bible nggak? Biblenya mana bang? Abang punya Bible nggak? Abang bilang dari Bible mana? Iya, ini ayat Bible ini. Iya, kan dari Google. Iya, terus ayatnya ayat apa ini? Dari Google kan? Iya, dari Google. Terus bang, ayatnya ayat apa ini? Bible itu bang, dengerin. Bible itu ada yang diupload oleh LAI melalui elektronik seperti di Google. Itu buatan LAI, buatan Kristen bang. Di Google itu ada bang, penerbitnya siapa, penulisnya itu jelas itu. LAI bang. Lihat aja. LAI. Lihatlah. Astagfirullah, inilah saya maksud. Kenapa orang kayak gini masih hidup ya? Loh, abang itu bukan Tuhan. Oh, berarti ini Lukas 19 pasal 27 ini ayat Google gitu ya bang? Enggak, abang itu tadi dari Bible. Enggak, ini Lukas 19 pasal 27 ayat Google apa ayat Bible? Soalnya gini bang, kalau dari Google itu ada penulisnya siapa. Ya udah, abang buka di situ Biblenya. Tadi saya udah bilang, handphone saya satu. Loh, abang mau buka Google apa mau buka Bible? Hah? Mau buka Google apa mau buka Bible abang? Kalau saya matikan handphonenya nanti gimana dong ini? Orang di sini lampunya nggak ada. Maksudnya Bible abang ditaruh di handphone?
Bukan, kalau Bibelnya ada, cuma lampunya Ya udah mati. buka Bibelnya, buka. Mati lampu Kalau di ada. sini, Bang. Ya buka Bibelnya. Mati lampu, Bang, nggak kelihatan. Abang kayak Yesus pembohong. Wih, ada bukti kah Abang Yesus itu pembohong? Aduh. Jangan asal ngomong, Bang. Kita ini diskusi. Nanti saya tunjukin datanya, itu dari Google bukan dari Bible. Ini parah nih. Abang naik ke sini mau diskusi apa mau mempertontonkan kebotolan abang? Duh, diskusi aja. Ya udah, ini nih Yesus menyuruh ngebunuh. Menurut abang gimana nih? Membunuh siapa, Pak? Membunuh orang yang tidak percaya kalau dia itu seorang raja. Ayat berapa? Dari tadi bang, saya bacain Lukas 19 pasal 27. Disuruh membunuh. Coba lihat, Bang. Lah wala quwata illa billah. Abang punya Bible nggak sih bang? Punya. Ya udah buka kalau punya. Mati lampu, Bang. Duh, kayak Tuhannya botol. Kristen. Nih bang, baca bang. Ayat berapa? Bang, baca bang. Ayat berapa? Aslo. Astaga. Konteks. Seperti itu ya. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Terus mereka di depan, mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bukan, ada lagi sini bang, geser lagi. Ini mereka ini itu yang di sini bang, kelanjutannya bukan di sini doang. Ini bang, baca. Iya, itu ada HP-nya bang, itu nggak full, nah nggak kelihatan semua. Bunuhlah mereka di mereka di hadapanku. Nah udah. Terus apa lagi tuh? Udah. Terus di hadapanku tetapi segala seteruku itu yang tiada suka aku menjadi raja mereka itu. Bawalah kemari dan bunuhlah mereka. Bunuh mereka di hadapanku. Benar kan? Lukas. Itu perkataan Yesus loh bang. Perkataan Yesus ya? Iya, tinta merah. Tinta merah itu bang. Yesus sendiri tidak mengajarkan kasih bang. Bagi abang, kalau bagi saya pasti. Enggak, bukan bagi saya bang. Menurut Bible. Ya itu kan semua punya pengertian masing-masing bang. Ya udah. Akalnya lu pelintir aja ayat Bible yang tadi ya. Lu pelintir aja. Lu pelintir aja ayat Bible yang tadi. Nggak apa-apa gua mah. Oh enggak lah, ngapain orang juga. Berarti salah, ayat Bible tadi salah. Ya enggak. Kalau enggak ya iya berarti benar. Iya kan itu belum semuanya saya baca itu bang. Loh, ayatnya cuma segitu-gitunya kok belum semuanya, gimana sih bang? Ya kenapa gitu kan, cuma ngambilnya di situ doang. Coba dulu ya, yang terus harus ngambil di mana? Iya. Oh berarti ayat yang itu salah berarti? Bukan salah, orang yang mereka yang nulis itu kok. Bener? Ya benar kalau memang ya itu udah, ada. kalau benar mah ngapain harus ribut? Nanti Lukas berapa tadi? Nanti saya liatin itu kalau lampunya udah gitu. Aduh bang, masa nggak tahu kitab sendiri bang? Kita itu walaupun semua Kristen bang, nggak semua bisa ngapal Alkitab itu. Aduh, banyak gitu bang. Sekali.
Bukan kasihan, abang sendiri pun belum tentu, saya jamin nggak bisa hafal itu. Coba abang buka Matius 21 pasal 12 bang. Hah? Bang, abang buka Matius 21 pasal 12 coba. Oh, buka aja sendiri bang, mati lampu, gelap. Waduh, diskusi Kristen kayak gini ya. Nanti disangka saya yang melintir. Nih baca nih. Saya lebih senang kalau abang baca buka-buka Alkitab. Kalau saya nggak ada buka-buka cari-cari Al-Quran enggak. Ya nggak usah bang. Baca Bible ini nggak bakal dapat pahala. Nih baca. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli dalam Bait Allah yang membaikkannya. Oke, tahu lah ini kenapa? Ya, ini Tuhan atau Satpol PP bang? Ngusir pedagang. Ya itu Tuhan bang, Tuhan Yesus. Tuhan kok ngusir pedagang kayak Satpol PP bang? Walah bang, ambil diri kita sendiri bang. Kalau rumahmu sendiri dirusakin orang gimana? Apa tanggapanmu bang? Oh berarti bukan ajaran kasih ya? Duh. Rumahmu itu kan abang buka di situ, kan udah apa nih? Konsepnya kan udah berbeda-beda lagi nih. Ini jualannya di dalam rumah atau di halaman? Jualannya itu itu di gereja itu bang, tempat ibadah. Mana ada zaman Yesus gereja bang? Hah? Mana ada gereja zaman Yesus? Itu mesbahnya bang, tempat ibadahnya kami. Ibadah kami? Iya, tempat ibadah kami ya Kristen. Oh berarti Yesus Kristen? Iya, Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Yesus Kristen? Iya. Sekarang konsepnya mana tadi bang? Yang abang bilang itu sakit PP lah. Jawab dulu. Kalau itu Yesus Kristen sendiri dihancurin orang, apa tanggapan? Enggak, jawab dulu tadi. Yesus itu agamanya Kristen. Tadi udah aku jawab, abang bilang Satpol PP. Iya kan? Yang ngusir pedagang menurut itu siapa? Dirusakin orang, apa tanggapanmu? Ini yang jualannya itu di halaman Bait Allah, bukan di dalam Bait Allah. Di dalam dan di luar. Gak ada tulisan di dalam. Iya ada itu bang, di Bait Allah itu berarti sudah ada di dalam dan di luar. Halaman Bait Allah, jangan ditambah-tambahin dong bang. Kok kitab sendiri ditambah-tambahin sih bang? Bukan, abang bisa berfirman? Itu udah saya baca semua itu. Nggak ada tulisan di dalam bang. Berjualan itu di Bait halamannya jangan dihilangin bang. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman nggak ada itu di dalam. Sama aja kalau rumah abang dihancurin orang, apa tanggapan abang? Ya sama lah. Ini bukan ngancurin, ini jualan. Kok ngancurin? Iya sama aja, diri kita sendiri aja. Nggak ada tulisan hancurin rumah. Iya sama aja, bawa diri kita sendiri beda aja. Lah, jualan sama menghancurin beda lah. Abang sekolahnya sampai pagar ya? Nggak sampai kelas ya bang? Kalau di rumah abang jualan orang lain, apa tanggapan abang? Di halaman rumah saya, bodo amat, silahkan aja. Oh pantas lah. Pantas apa? Ya sudah, kalau memang itu. Ya berarti Tuhan kalian Satpol PP. Semoga abang. Loh, orang lagi jualan kok diusir bang? Bang, dengerin ya, saya tuh nggak menghina agama abang. Abang itu. Saya menghina nggak? Abang itu selalu menjelek-jelekan. Kok menjelek-jelekan bang? Kan saya baca ayatnya bang, gimana sih? Bible bang, kok menghina? Bible-nya menghina gitu? Bukan, abang ini yang hostnya ini loh. Enggak apa-apa. Nggak ada pernah. Saya nggak peduli dengan abang. Nggak peduli. Abang mau menyembah Satpol PP, mau menyembah gelas conghek gitu ya. Abang mau menyembah paku bengkok, terserah gimana abang aja. Suka-suka abang. Kenapa? Suka-suka abang. Saya nggak bakal peduli dan nggak bakal ikut campur bang. Aduh bang, dari perkataan abang itu nggak peduli, nggak ikut campur. Jelas-jelas abang ini udah ikut campur masalah agama Kristen. Enggak, saya nggak ikut campur. Loh, buka-buka itu? Justru Kristen yang mencampuri urusan agama kita. Oh enggak. Kok enggak? Gimana sih? Ada bukti nggak di Indonesia? Di Indonesia? Iya di Indonesia ada. Siapa? Buktikan kalau ada. Oke, Alkitab diambil dari bahasa apa? Aduh. Walah, kayak gitu.
Diambil dari bahasa apa? Jawab dulu. Udah lari lagi bang. Yo, justru Anda yang ngajak lari, ngajak maraton. Tadi abang bahas inilah agamanya. Kan Anda yang ngajak lari. Abang kan bilang tadi nggak mau ikut campuri ini. Iya, saya nggak bakal ikut campur agama kalian, nggak bakalan. Justru agama kalian yang mencampuri urusan agama kita. Kenapa abang bilang seperti itu? Buktinya apa? Buktinya Alkitab itu diambil dari bahasa apa? Iya, kok dia? Iya, ilah. Gimana sih? Ini bang. Selama kalian masih memakai istilah-istilah Islam dimasukkan ke dalam Bible kalian untuk pemurtadan, kami akan tetap berjuang, kami akan tetap mengambil lagi hak kami. Oh iya lah. Sama Palestina, Israel, Gaza. Ya. Pokoknya hak kami akan diambil lagi. Ambil aja bang. Iyalah, diambil lah. Kita akan berjuang terus. Iya, kita nggak akan membiarkan misionaris berkeliaran di Indonesia ini. Wow, hebat. Iyalah, hebat lah Islam. Luar biasa. Islam. Emangnya Tuhan lu diludahin aja mukanya diem aja. Astaga. Kok astaga sih? Kenapa abang bilang seperti itu? Aku itu nggak ada menjelekkan Nabi. Saya nggak menjelek-jelekan loh. Saya cuma membuktikan. Loh itu kena tuanmu, lidahmu. Kenapa? Loh, aduh. Emang Tuhan lu nggak pernah diludahi sama orang Yahudi? Abang mau debat agama. Loh, ini dari tadi debat apa? Aduh, debat sembako, anjir. Aduh, aing kena prank. Tenang. Nggak masuk juga bang. Semua. Iya. Abang dari tadi debat apa sih di sini? Ya sudah bang, makasih banyak bang ya. Ya sama-sama bang. Dadah. Nah gitu, cepet kan Bang Andi? Res, monitor res. Capek euy, rahang aing nyeri. Woi, res. Bentar ya. Pada tidur tuh Kang. Enggak. Donald open mic itu deh. Donald. Cepet ya? Cepet. Nggak bertele-tele. Donald, suaranya kedengeran Donald. Iya. Kristen kan Bang? Halo, selamat malam. Malam. Kristen, Protestan, Katolik Bang? Kristen Protestan. Apa yang mau ditanyakan Bang dari tadi? Atau mau menanggapin apa? Tadi kita mau nanggapin tentang apa tuh namanya kasih tadi ya. Kasih. Jadi apa yang disebutkan Pak Handi tadi sama host ya. Apa sih namanya kontribusi. Bukan saya, itu Bang Handi. Hah? Bang Handi. Kan lapaknya host kan gitu. Enggak, yang ngomong itu Bang Handi, bukan saya. Oh gitu. Saya dari tadi nggak ngebahas masalah itu. Tanggapannya apa Bang? Tanggapannya apa kira-kira? Oh ya, tanggapan saya, kasihilah musuhmu itu kalau musuhmu apa tuh namanya berbuat kesalahan lah misalnya begitu. Ya cukup dimaafkan aja gitu. Beda konteks yang disampaikan oleh Pak Handi kalau perang gitu kan. Beda itu konteks sudah bernegara kan begitu. Tapi ajaran ya. Musuh paling besarnya apa Bang?
Enggak, tadi saya sebutkan kalau di apa tadi itu yang di Berarti gini Bang, kalau dalam konteks peperangan ayat ini tidak berlaku, oke? Iya dong, dalam konteks itu bernegara ya. Berarti bernegara. ayat ini bisa disebut random ya? Ya, artinya itu kan kepada ditujukan kepada orang gitu loh. Ya, bukan dalam saya paham, konteks bernegara. saya paham. Paham ya? Ini berarti ayat ini digunakannya untuk kehidupan sehari-hari, betul? Ke setiap orang, betul ya. Betul, untuk kehidupan sehari-hari. betul. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, oke? Betul, iya. Oke, berarti kalau ada yang menganiaya Bapak akan membiarkan, cuma bisa mendoakan aja, betul? Iya, iya. Kita maafkan gitu. Cukup kita maafkan gitu. Cukup Bapak maafkan tanpa Bapak membalas. Tanpa membalas. Kalau misalkan Bang, ada perampok masuk ke rumah Bapak, memperkosa istri Bapak, apa yang Bapak perbuat? Itu beda konteks lagi kan begitu. Nah, ini konteksnya justru di sini, Bang. Gimana sih? Kok beda konteks? Lari-lari. Gimana sih Abang ini? Personal tadi katanya perorangan, Bang. Itu perorangan. Maaf ini host ya. Jangan di framing gitu loh. Enggak, kita ngomong framing. Justru saya tadi mempertegas ke Bapak. Ayat ini kalau dalam konteks peperangan, ayat ini tidak berlaku, Bapak iyain. Nah, terus kata saya, ayat ini berlakunya untuk kehidupan sehari-hari, Bapak iyain, kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak, masuklah perampok ke rumah Bapak memperkosa istri Bapak. Bapak cukup mendoakannya. Tidak melakukan apa-apa. Iya, kita maafkan gitu. Itulah kasih gitu. Itulah kasih gitu. Dimaafkan doang, udah. Ya, habis gitu. Itulah kasih gitu. Itulah ajaran Yesus gitu. Ini diaplikasikan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, benar. Oh, berarti kalau saya datang ke rumah Bapak memperkosa anak Bapak, Bapak membiarkan, Bapak maafkan. Udah, kamu pergi. Itulah kasih gitu. Itulah kasih. Oh, Itulah ajaran Yesus berarti. gitu. Iya, keren. Itu namanya selamat apa celaka, Pak? Orang datang menganiaya. Orang datang menganiaya. Kita sudah teraniaya nih. Tapi kita nggak boleh untuk membela diri, nggak boleh ngelawan. Itu selamat atau malah kita yang mati konyol? Tidak, itulah kasih gitu. Jawabnya itulah kasih gitu. Kalau Bapak pakai ayatnya dikatakan besarnya kasih Allah, apakah kasih itu membuat orang jadi celaka? Ya udah, kalau gitu ketik nomor WA saya, Pak. Nanti saya ke rumah, Pak. Saya lock ya, Pak. Oh, kok ketawa, Pak? Pengajaran kasihnya kan ke situ kan, Pak. Besarnya kasih Allah. Kasihilah dirimu seperti kau mengasihi orang lain. Gitu kan? Itu andai itu andai itu mengatakan seperti itu kan memframing satu. Yang kedua, Anda kan mau berniat jahat kalau omongan seperti itu. Lah kan ini konteksnya buat orang jahat, Pak. Hah? Kasihilah musuhmu. Berarti buat orang jahat, Pak. Jauh ya. Loh, kalau kasihilah musuhmu untuk orang baik, untuk orang jahat, Pak. Itulah Bapak kasih jangan yang standar diajarkan. janda, Pak. Itulah yang diajarkan di kekristenan. Oh, itu. Itulah ajaran Tuhan. Ya udah, saya lock, Pak ya. Yesus. Saya Pak rumah Bapak, Pak. Oh, nggak perlu, saudara. Berarti Pak Donald, Yesus itu nggak mengajarkan tentang menyelamatkan manusia, tapi mencelakai manusia jadinya kesannya, Pak. Karena orang jahat itu banyak, Pak. Di mana-mana, bahkan lebih banyak dari orang baik. Dari orang jujur itu susah, Pak. Orang licik yang banyak. Oh, Celaka kita, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Kapan selamatnya? Banyak Ya, jawabnya kita Sherlock kita. tuh, Pak. Pada damen. Jawabnya cuma itu doang, ya. Tapi Kami jawaban itu diajarkan kasih gitu. nggak mencerminkan yang dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nggak masuk, Pak. Mencelakai malahan. Coba Bapak telaah. Sebenarnya Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia atau membuat celaka manusia? Untuk menyelamatkan manusia tentu. Kalau untuk menyelamatkan, kenapa kalau dia niaya diam aja nggak bisa, malahan harus
mendoakan saja gitu, nggak ada untuk membuat orang itu tidak lagi berniat untuk berbuat jahat gitu. Kok nggak ke sana? Gimana arahnya nggak kurang jelas itu ya pertanyaannya. Kalau dia dikatakan mengajarkan untuk keselamatan, kenapa ya? Yang dicerminkan itu bahwasannya orang itu harus pasrah aja ketika celakain orang gitu. Malah nggak selamat Pak, konyol itu. Habis itu orang-orang yang percaya Yesus itu habis Pak, dicelakai semua. Katanya untuk membawakan keselamatan. Kan gak nyambung Pak. Ya bagi yang percaya gitu loh Pak. Orang percaya, lalu dia memberikan kasihnya tadi, tidak membalas orang yang mencelakai. Udah parah, hancur, dihantemin orang, diam aja gitu. Malah mendoakan. Ya bagi yang percaya gitu. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya loh Pak. Pantesan orang sekarang berpikir dua kali untuk menerima kekristenan kalau kayak bapak gini menjelaskan tentang ajaran kasih itu. Mana ada orang mau Pak? Ada orang mau. Oh ya ada dong. Siapa kan orang mau dicelakai diem aja Pak? Dalam tanda petik, ya kan? Yang mau ikut dia gitu loh. Yang mau ikut dia itu kan dicelakain mati Pak, mati, habis jadinya. Enggak, yang tinggalnya orang jahat Pak. Enggak membuat orang bertobat, enggak. Di mana coba caranya membuat orang jahat itu jadi bertobat dengan cara itu? Ada. Ya ikut dia gitu. Bertobat ikut dia gitu loh. Itu Tuhan Yesus gitu. Iya, selamatnya di mana gitu. Orang datang karena disebutkan Pak dalam ajaran kami disebutkan, tapi katanya Yesus itu membawa keselamatan. Akulah jalan hidup dan kebenaran gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, akulah jalan. Iya, Yesus itu jalan. Iya. Oh boleh dong diinjek ya jalan. Siapa yang mau ikut, monggo. Gitu loh Pak. Kalau dibilang Yesus jalan kebenaran dan hidup, ketika Anda dicelakain orang Anda nggak membalas, orang yang menganiaya Anda kapan dapat kebenarannya Pak? Dapat kebenarannya. Dan Anda nggak dapat kehidupan, kematian itu. Kematian Pak. Kalau dianiaya begitu orang paling tahan berapa lama sih dianiaya? Mati Pak. Tapi itulah Pak, ajaran kami seperti itu, ajaran Kristen seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ke umatnya, umat Kristen gitu. Jadi Bapak percaya aja gitu, bahwasannya pengajaran ini dari Yesus, bahwasannya Bapak harus celaka. Padahal dikatakan Yesus datang sebagai penyelamat. Iya. Kok bisa Bapak percaya? Kalau ternyata aplikasinya nggak mungkin menyelamatkan. Kemana aja Bapak selama ini? Bapak selama ini kemana aja menerima pengajaran itu? Tapi Bapak kan tadi sudah saya bilang, kalau Anda dianiaya, Anda itu bukan selamat. Orang yang Yesus sendiri tidak mengajarkan itu Pak. Yesus sendiri. Justru Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh Pak. Membunuh. Nggak ya. Ada itu. Gimana ada? Ada. Bapak punya Bible nggak? Ada. Ada, oke. Bapak buka Lukas 19 pasal 27. Pasal berapa? 27. Bacain yang kencang, Pak. Lukas 19 pasal 27. Pasal 27. Oke, saya bacain ya. Yang kencang, Pak. Oke. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya. Pertanyaannya mana? Pertanyaan apa? Bapak tadi mudeng nggak Pak? Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh. Kok masih nanya pertanyaannya apa? Gimana sih Pak? Enggak, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan